Jika dapat terbuka dan berbagai pencobaan, tenang hati jiwaku pada Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan perlindungan Tuhan bagi kita sampai pada malam hari ini. Kami juga di sini ingin menyapa saudara-saudara kita yang berbakti dari rumah, dari Zoom. Selamat malam, kami ucapkan dari gereja. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat tahun baru bagi kita. Selamat tahun baru 2021. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi kita sepanjang tahun. Baiklah, untuk memulai pekan doa kita pada malam hari ini adalah malam yang pertama. Kita mengangkat pujian kita dengan membuka lagu Sion kita nomor 455. Percaya yang menang. apapun nasibmu, aku berserah. Baiklah, baiklah bagiku. Baiklah bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Meskipun kita menggoda aku, percaya penuh hatiku, karena Yesus akan datang membantu. Caranya terputus bagiku. Baiklah bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas karunia itu. Oleh kuasanya sekarang diberi. Pujilah Tuhan jiwaku. Baiklah
baiklah, baiklah. Oh Tuhan, letaklah datang di awan. Jangan kemuliaan-Mu, tapi bagus di datang Tuhan itu pun baiklah bagiku. Baiklah bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Kami datang menghampiri tahta kemurahan Tuhan, mengucapkan syukur kami atas berkat dan pertolongan Tuhan bagi kami, pribadi atas pribadi, hingga malam ya Tuhan. Tuhan, datanglah pada saat malam ini Tuhan, kami ingin melakukan kebaktian 10 hari berdoa. Sertai kami Tuhan, biarlah kebaktian ini hanya untuk puji-puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu tema kita, lagu kita yang baru di tahun 2021, Ku Kan Pergi, yang diiringi oleh Rian. Kita sama bangkit berdiri. Udah panggil, hujan waktu dan pergi, kulihat jiwa yang sedih, jawabku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih bagi jalan pengharapan, dan bila aku Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang dibawakan oleh Bapak Ketua NU Huta Barat yang berjudul Pemberian Yesus yang Paling Berharga, Menggenggam Pemberian. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam juga bagi saudara-saudariku yang menonton di rumah. Ini adalah 10 hari berdoa kita yang kita buat selama 1 minggu sampai pada biarlah kiranya kita bisa menguatkan iman kita, karena ini adalah satu pelajaran yang mengajak kita untuk selalu berpegang kepada Kristus. Baik, sebelum kita mulai ini, bacaan yang pertama ini, terlebih dahulu kita berdoa mengundang kepada Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang sudah berlaku bagi kami. Malam ini Tuhan adalah malam pertama 10 hari berdoa kami. Di mana malam ini Tuhan kami akan membahas 2 topik. Kami minta kehadiran Roh Kudus Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kami, mengajari kami, membimbing kami, agar dengan demikian pelajaran dapat kami mengerti dan dapat kami hidupkan dalam Tuhan.
Terima kasih Bapak, dan tak menjadi pada kami sepanjang acara kebaktian kami. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu. Amin. Baik, judul yang pertama pada malam ini adalah pemberian Yesus yang paling berharga. Kalau ditanya bagi kita masing-masing, tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda. Apa pemberian Yesus yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Kalau saya ditanya, mungkin yang paling berharga itu adalah kesehatan. Mungkin kalau yang lain saya tanya, barangkali pemberian Yesus yang paling berharga bagi mereka itu adalah pekerjaan, bagi yang sudah mendapatkan pekerjaan. Dan banyak jawaban yang bisa kita buat, yang bisa kita berikan atas pertanyaan ini. Pemberian Yesus yang paling berharga. Tapi pada malam ini kita coba akan mempelajari secara general apa sesungguhnya pemberian Yesus yang paling berharga yang kita terima di dalam kehidupan kita ini. Seperti saya katakan tadi, apakah kesehatan? Bisa juga. Apakah uang? Bisa juga. Apakah rezeki? Ya, bagi yang berumah tangga mungkin mereka mendapatkan keturunan atau anak. Ini ada satu pemberian yang berharga dari Yesus bagi mereka. Tapi pada malam ini kita coba akan membahas pemberian yang paling berharga yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa. Ayat intinya saya bacakan dulu di dalam Lukas 11 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, bahkan Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Itu merupakan satu ayat itu bagi kita yang menjadi pedoman dalam pelajaran Minggu Sembahyang bacaan yang pertama ini. Suatu kali, murid-murid bertanya kepada Yesus. Dia katakan, murid-murid ini memohon kepada Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus selalu berhubungan dengan Bapa Surgawinya setiap hari. Dan dengan seperti ini, Yesus mempunyai satu kekuatan, suatu pegangan, satu tujuan di dalam hidupnya, sehingga murid-murid bertanya. Dan mereka mau juga, sama seperti apa yang dilakukan. Saudara yang kekasih, ketika murid-murid ini bertanya, mereka merindukan kekuatan yang sama ada di dalam diri mereka. Sama seperti yang ada di dalam diri Yesus pada waktu itu. Lalu Yesus menjawab. Dia menjawab dengan pelajaran doa yang tak terlupakan, yang sering kita lakukan setiap daripada akhir kebaktian, yaitu dengan doa Bapa kami. Pada waktu murid-murid meminta kepada Yesus, apa rahasianya sehingga dia bisa mempunyai satu kekuatan dan mereka bisa melihat bahwa Yesus ini betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus. Dikatakan, berdoalah sedemikian rupa, sama seperti yang sering kita ucapkan di dalam doa Bapa kami. Nah, saudaraku, inilah pelajaran penting yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, supaya murid-murid juga mempunyai kuasa sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dan kerinduan murid-murid juga, mereka ingin juga sama seperti Yesus. Dan pelajaran inilah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Saya pikir semua kita tahu doa Bapa kami itu, ya, karena itu satu yang sudah sering kita lakukan. Dan ini sering juga kita ucapkan kalau kita berada di perkumpulan-perkumpulan STM, ya, di lingkungan kita, perkumpulan marga. Karena memang ini sesuatu yang diajarkan Yesus kepada kita supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena melalui Roh Kuduslah kita bisa berkuasa, kita bisa melakukan kehendak daripada Tuhan. Dalam kisah ini kita melihat bahwa kita harus datang kepada Yesus untuk memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain.
Ketika kita ingin membagi roti kehidupan yang sering menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Satu kali katanya ada seorang pria. Pria ini kedatangan tamu tengah malam. Ya. Biasalah sebagai tuan rumah kalau datang tamu, tentu kita akan menjamu dia, memberikan makan kepada dia. Lalu dikatakan orang muda ini mencoba mencari, karena dia tidak mempunyai persiapan untuk makanan itu, dia mencoba mencari ke tetangganya. Dia cari tidak ada, dia cari tidak ada. Nah, satu kali katanya, pada waktu malam itu, dia mencoba memaksakan kepada satu orang tetangga, supaya dia diberikan makanan. Nah, oleh karena terus-menerus meminta, akhirnya tetangganya ini memberikan makanan, dan inilah dia masak untuk tamunya ini. Saudara yang kekasih, hal yang seperti inilah yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kehidupan kita dikatakan kita harus datang kepada Yesus untuk memiliki sesuatu supaya bisa kita bagikan kepada orang lain. Sama seperti orang muda tadi, dia harus pergi ke tetangganya meminta supaya bisa dia berikan kepada tamunya. Ini merupakan suatu pelajaran yang penting. Ya. Kita harus datang kepada Yesus untuk memiliki sesuatu supaya kita bisa bagikan kepada orang lain. Roti kehidupan, kita harus minta dari Yesus supaya itu bisa kita bagikan kepada orang lain. Kebutuhan kita untuk meminta Roh Kudus. Jadi, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Pada malam ini, pelajaran ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus, meminta Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus yang ada dalam kita, kita bisa membagikan roti hidup ini kepada orang lain. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Tanpa Roh Kudus, tidak bisa melakukan apa-apa. Kebutuhan terbesar pada zaman ini adalah kebutuhan akan Roh Kudus, saudara. Supaya dengan demikian, sama seperti murid-murid merindukan apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini, kita juga mempunyai kerinduan yang sama. Sehingga dengan demikian, pada malam ini pelajaran ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus, meminta akan Roh Kudus itu. Dan dikatakan di sini, Roh Kudus adalah pemberian Yesus yang paling berharga bagi umat-umat Tuhan. Karena dengan hadirnya Roh Kudus, kita bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Coba kita bayangkan kalau seandainya Roh itu tidak ada pada kita. Apa yang terjadi? Kalau seandainya itu pergi meninggalkan kita, apa yang terjadi? Di dalam Lukas 11, Yesus menekankan sebanyak 10 kali bahwa kita harus meminta Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, Lukas 11. 10 kali ditekankan di sana bahwa kita harus meminta Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita baca Lukas 11 ayat 9 sampai 13 dikatakan demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya? Nah, saudaraku kekasih, firman Tuhan ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak diragukan. Ya. Tuhan katakan, minta, cari, ketuk. Tuhan akan berikan kepada kita. Persoalannya sekarang, berapa kali kita satu hari meminta Roh Kudus kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Murid-murid melihat bahwa Yesus selalu berhubungan dengan Bapanya surgawinya.
untuk meminta kekuatan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian murid-murid juga mau sama seperti Yesus dan mengajar murid-murid ini berdoa seperti yang diajarkan doa Bapa kami. Artinya adalah kalau kita meminta, Tuhan pasti memberikan kepada kita. Kalau kita mencari, kita pasti akan mendapatkannya. Kalau pintu kita ketok, Tuhan akan membukakan pintu itu. Setan sekarang berusaha untuk membuat kita terlena di dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa meminta Roh Kudus. Kalau saya pribadi, saya mau minta Roh Kudus hanya pagi hari. Pada waktu renungan, saya selalu meminta Tuhan berikan Roh Kudus-Mu untuk selalu mengajari, membimbing, mengingatkan. Agar demikian senantiasa kita selalu bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah cukup satu kali? Apakah cukup 2 kali? Kita minta sesering mungkin. Karena itulah kebutuhan terbesar kita pada saat ini. Kalau Roh Kudus sudah berada bersama dengan kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Pekerjaan kita, mata pencarian kita, kesehatan kita, Tuhan akan berikan dan cukupkan semua itu pada kita. Nah, kadang-kadang inilah yang menjadi satu persoalan bagi kita, ya. Dengan jelas dia menunjukkan bahwa kita harus melakukan langkah agar dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dikatakan di sini dalam bahasa Yunani, meminta itu adalah berulang-ulang kali, ya, terus menerus. Ya. Yesus ingin membangkitkan keinginan kita akan Roh Kudus. Dengan undangan yang tulus ini, dia tahu kita kehilangan sesuatu yang penting jika kita tidak terus-menerus meminta banyak berkat dari Roh Kudus. Jadi rupanya kebutuhan Roh Kudus ini, memang inilah kebutuhan kita yang paling utama di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya. Kalau kita lupa meminta Roh Kudus dari Tuhan, maka dikatakan di sini kita akan kehilangan banyak berkat dari Tuhan. Kalau kita lupa meminta Roh Kudus, kita akan kehilangan banyak berkat dari Tuhan. Selama ini kita hanya berdoa, meminta berkat tanpa meminta Roh Kudus. Tapi pada malam ini kita diajak oleh Tuhan. Marilah kita selalu berdoa, meminta Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Supaya berkat-berkat itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Baik itu berkat kesehatan, materi, dan lain sebagainya. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita. Nah, selanjutnya dikatakan demikian. Mengapa kita tidak memiliki lebih banyak jawaban untuk berdoa? Dengan kata lain, kenapa kadang-kadang doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan? Ya, sebetulnya dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak sesuai dengan apa? Dengan kehendak kita. Dikatakan demikian. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan memuaskan hawa nafsumu. Memang inilah yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita asal berdoa. Ya. Salah kita dalam berdoa. Dikatakan di sini bahwa yang paling terutama haruslah kita meminta Roh Kudus di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kepada Tuhan maksudnya di sini. Nah, saudaraku, Tuhan ingin memberikan kita hidup dengan kelimpahan. Ya. Tuhan ingin memberikan kita hidup dalam kelimpahan. Maka untuk itu dikatakan, mintalah Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Ya. Mintalah Roh Kudus hadir di dalam hatimu. Supaya dengan demikian kita memperoleh berkat yang berkali-kali.
berlimpahan di dalam hidup kita. Baik saudaraku, kita lanjutkan kepada hari yang kedua. Hari yang kedua ini berkaitan erat dengan hari yang pertama. Setelah kita menerima akan Roh Kudus, lalu kita genggam pemberian daripada Tuhan itu. Ya, ayat intinya dikatakan, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Efesus 3 ayat 18. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih Tuhan? Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi kepenuhan kasih Tuhan itu? Kasih Tuhan itu panjang, lebar, tinggi, dalam. Dengan kata lain bahwa tidak terukur kasih Tuhan itu. Lagu Sion katakan, rumput tidak bisa menuliskan. Seandainya laut menjadi tinta, ya, rumput itu tidak bisa, tidak cukup untuk menuliskan kasih Tuhan itu. Nah sekarang itu ditawarkan oleh Tuhan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa memenuhi kasih Tuhan yang begitu besar itu? Yang pertama dikatakan, kita perlu menerima karunia Roh Kudus. Kembali kepada Roh Kudus. Ya. Kita perlu menerima karunia Roh Kudus. Kemudian yang kedua dikatakan di sini, kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan hidup dalam hubungan yang erat dan terus-menerus dengannya. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hati. Itu yang kedua. Nah, kalau ini yang sudah kita lakukan, dikatakan demikian, maka iman kita akan bertumbuh dan matang melalui Kristus dan Roh Kudus di dalam kita. Kita menjadi berakar serta berdasar di dalam kasih Yesus. Kasih Yesus lebar, tidak bisa diukur. Ya. Kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di sana ada satu kisah seorang anak yang hilang. Dikatakan di sini, tentu kita tahu cerita itu semua, bahwa seorang anak meminta bagian harta dari orang tuanya. Dan dikatakan lagi di sini bahwa bukan itu saja, yang tidak bagiannya pun dia minta. Tapi oleh karena sayangnya orang tua ini, maka itu diberikan kepada anak. Lalu anak ini pergi merantau, ya. Pada waktu uangnya banyak, dia mempunyai banyak teman, banyak sahabat, hidupnya berpoya-poya, dan ini terus berlangsung sampai akhirnya uang itu habis, saudara. Oleh karena uang sudah habis, tentu dia mempunyai kebutuhan yang mendesak. Lalu dia cari pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan menjadi seorang penggembala ternak babi. Nah, dengan dikatakan di sini di dalam pekerjaannya ini, oleh karena sangat laparnya dikatakan, dia bahkan hendak memakan makanan babi ini. Tapi sini dikatakan dia tidak diizinkan untuk memakan makanan hewan babi tadi. Coba Anda bayangkan. Ya. Untuk memakan makanan babi ini pun dia tidak diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia harus tahankan lapar. Tapi pada waktu ini terjadi dalam hidupnya, dia berpikir. Pada waktu kesulitan itu datang, dia berpikir, dia bayangkan bahwa di rumah orang tuanya, pembantu ayahnya sedang cukup berkelimpahan dengan makanan. Lalu dia berpikir bahwa dia harus kembali ke rumah orang tua. Putranya pulang dengan perasaan campur aduk. Tetapi dikatakan di sini, ayahnya sudah memperhatikan dengan penuh kasih sayang, sang ayah berlari ke depan, lalu memeluk leher putranya ini dan menciumnya, meskipun putranya ini kotor dan bau. Tapi saudaraku, sebelum putranya dapat menyelesaikan seluruh pengakuannya, mengakui kesalahannya kepada ayahnya, ayah ini sudah memanggil para pelayan untuk memberikan pakaian yang indah kepadanya dan melakukan pesta yang besar menyambut kepulangan anaknya. Pertobatan dan pengakuan orang berdosa, Bapa yang menunggu dengan penuh kerinduan dan sambutan yang mengembirakan ketika kita kembali. Allah mengasihi kita tanpa syarat
tetapi harus pergi kepadanya sama seperti putranya kembali kepada ayahnya. Kasih Allah melewati setiap ujian dan tidak akan gagal menyambut kita. Saudara yang kekasih, mungkin barangkali kita berpikir, saya ini terlalu kotor. Saya ini terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan. Sehingga kita membuat batas, membuat jarak, seolah-olah Tuhan itu tidak mau menerima kita. Tapi dikatakan di dalam pelajaran ini, bahwa Tuhan itu menerima kita tanpa syarat, saudara. Saya mengenal seorang teman. Teman saya ini seorang pendeta. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya. Satu kali dia ketahuan melakukan satu kesalahan yang fatal. Akhirnya dia keluar dari kependetaannya. Nah, oleh karena sakit hati dengan organisasi, dia membuka pertertuak dengan semua tambul dan lain sebagainya. Sebagai rasa kesalnya kepada organisasi, dia lakukan. Satu kali pendeta kita, ketua daerah kita datang supaya dia kembali bertobat kepada Tuhan. Tapi dia katakan apa? Nanti ada waktu. Satu kali saya datang ke rumahnya. Malam-malam saya tiba di rumahnya. Dia tidak tahu kalau saya datang di situ. Kami ngobrol dengan istrinya. Lalu dia dipanggil. Ada temanmu datang dari Medan. Saudaraku, pada waktu dia datang ke rumah, saya lihat dia jalan dengan kepoyongan. Coba Anda bayangkan seorang pendeta ya, yang sudah pernah mengembalakan berlaku seperti ini. Apa yang ada dalam benak kita? Tentu sesuatu yang sangat apa? Yang mengerikan. Lalu dia tercengang melihat saya dan dia tidak bisa berkata-kata. Kenapa saya bisa sampai datang ke rumahnya pada malam? Rumahnya jauh dari Medan ini. Sekitar 4 jam perjalanan. Rumahnya jauh. Terkejut dia hanya menunjuk saya tanpa bisa merasa bahwa tidak mampu kepada Tuhan. Dosa yang besar yang kita lakukan, kita tobat dan kembali kepada Tuhan. Karena dia merasa bahwa dirinya kotor, tidak pantas dan tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi pada malam ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, Yesus itu, Tuhan kita itu, Bapa yang sangat baik. Dia menginginkan kita untuk datang kembali kepadanya. Dan dia menyambut kita tanpa syarat, saudara. Betapa besar pun dosa kita. Bagaimanapun hebatnya kesalahan yang sudah kita lakukan. Pada malam ini, dia mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara kekasih, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Roh Kudus itu akan menggerakkan kita. Roh Kudus itu akan membimbing kita, akan mengingatkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita mau meminta akan Roh Kudus. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan kasih Allah? Ya, penyerahan setiap hari kepada Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika kasih Allah memenuhi hidup kita, kita menjadi saluran kasih-Nya kepada orang lain. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Mengapa sangat penting untuk memahami kasih ilahi? Ya. Tabiat Kristus harus dipahami sebelum manusia dapat mengasihi Dia atau memandang salib dengan mata iman. Kita harus belajar. Kemarin ketika pendeta Paulus Tampu Bolon berkhotbah sini, dia katakan pada waktu dia melakukan penelitian kepada orang-orang muda, ya, di beberapa daerah di Kota Medan dan juga di Sumatera Utara ini,
Dia katakan dari hasil survei yang dilakukan, ada 40% orang-orang muda kita yang tidak percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena orang-orang muda ini aktif di organisasi kepemudaan. Baik itu di Pathfinder, di PA, dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi sedemikian rupa? Karena orang itu tidak mengenal siapa Tuhan itu. Ya, mungkin banyak juga di antara kita yang hadir di sini yang sudah puluhan tahun menjadi anggota gereja misionaris ke-7, tapi kita juga tidak mengenal siapa Tuhan itu. Susah bagi kita untuk membagikan kasih itu kepada orang lain sebelum kita bisa mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Susah. Ya, sehingga banyak benturan, banyak kegagalan-kegagalan yang kita hadapi apabila kita melakukan satu penginjilan dan lain sebagainya. Karena kita sendiri pun tidak mengenal siapa Tuhan itu. Ya. Tadi dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, saudaraku, firman Tuhan untuk kedua judul ini tentu sangat menggugah hati kita, ya. Di mana sekarang ini sedang giat-giatnya kita melakukan penginjilan, ya. Sedang giat-giatnya kita melakukan KKR. Tapi apabila kita tidak mengenal Yesus itu, maka semua yang kita lakukan itu sia-sia. Ya. Di depan mata kita lihat banyak umat Tuhan yang gagal, ya. Kalau boleh saya katakan banyak pendeta-pendeta kita yang tersandung. Karena apa bisa terjadi seperti ini? Mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Mereka melakukan kebaktian KKR. Mereka melakukan penginjilan. Tapi mereka tidak mengenal siapa Tuhan itu. Sehingga apa yang mereka lakukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan ini merupakan satu kengerian bagi kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Saudara yang kekasih, inilah dua topik yang perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Intinya di sini adalah, marilah kita meminta Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita minta setiap hari supaya kuasa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Supaya Roh Kudus itu berkuasa, sehingga demikian berkat Tuhan akan menjadi kelimpahan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan untuk malam ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Baiklah, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Tabarati yang telah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan tersebut dapat menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan kita. Baiklah, saat ini kita akan menyampaikan doa, pujian, pengakuan dosa, dan permohonan. Untuk itu, kami mengundang jemaat untuk berdiri, dan kami juga untuk meminta jemaat yang ada di rumah dapat boleh bergabung berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan, mengucap syukur, terima kasih atas berkat Tuhan yang masih kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan yang telah menciptakan kami. Terpujilah Tuhan atas pengorbanan Tuhan bagi dosa-dosa kami di kayu salib. Terpujilah Tuhan atas kasih setia Tuhan yang masih kami rasakan. Kasih setia Tuhan yang akan selama-lamanya dapat kami rasakan. Baiklah, mari kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi,
akan putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga datang Tuhan untuk mengakui dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Banyak dosa yang kami lakukan setiap hari Tuhan, yang memilukan hati Tuhan. Hapuskanlah itu Tuhan, putihkanlah itu Tuhan seperti salju. Putihkanlah itu Tuhan seperti bulu domba. Biarlah Tuhan tidak terhalang berkat Tuhan bagi kami, oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Selah. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Selah. Bapa kami yang di sorga, dengan segala kerendahan hati dan mohon pengampunan dosa, kami datang ke hadapan-Mu menghampiri takhta-Mu yang kudus. Kami ingin menyampaikan permohonan kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami ini. Bapa di sorga, pada malam ini kami mendengar Giat Lubis, abang daripada Togap Seringo-Ringo dalam keadaan sakit di Pematang Siantar sekarang ini. Kami minta biarlah kiranya tangan kuasa Tuhan menjamah tubuhnya, memberkati makan obat yang diberikan kepadanya, memberkati para medis yang melakukan perawatan, agar dengan demikian Tuhan, saudara kami ini bisa sembuh dari penyakitnya. Dia dapat beraktivitas seperti biasa. Dan kami berdoa biarlah kiranya Kau penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hidup bisa menjadi berkat dan bisa menjadi saluran kasih bagi orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk cuaca dan kesehatan kami. Kami minta biarlah kiranya Tuhan selalu melindungi kami, menjagai kami, mengajari kami untuk selalu bisa mematuhi dan mengikuti akan kesehatan yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari ya Tuhan. Kami manusia berdosa, kami manusia lemah ya Tuhan. Kadang-kadang kami lalai dengan semuanya itu, sehingga kami mendapatkan satu kesehatan yang terganggu dalam kesehatan kami. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Biarlah juga Tuhan, firman itu bisa berpuasa di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga dengan demikian, hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pembicara kami pada besok, Bapak Marpaung dan juga pengiringnya, Saudara Kabinet. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah mereka selalu mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk pelayanan ini. Sehingga dengan demikian, pelayanan yang mereka lakukan menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu untuk kesembuhan Bapak Kapurba yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Kiranya juga Engkau jamah tubuhnya Tuhan. Berkati makanan obat yang diberikan kepadanya. Biarlah kesembuhan menjadi bagiannya. Mazmur 44 ayat 8. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Selah. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah mencukupkan kebutuhan kami. Engkau sudah memberikan kami kesehatan. Engkau sudah memberkati kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa hanya melalui Anak-Mu Yesus dan Penebus kami. Amin. Baiklah, mari kita angkat pujian kita untuk menutup perbaktian kita pada malam hari ini dengan membuka lagu Sion kita nomor 280, Muliakanlah Allah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Muliakan Allah, agung karyanya, karena kasih-Nya diberikan ku
lebih mulia dari semuanya. Bilakah kita memandang wajahnya, pujinya, pujinya, dengarlah suaranya, pujinya, pujinya, mari bersorak datang pada Bapa oleh putranya, muliakan Allah besar kuasa-Nya. Untuk menutup kebaktian kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih kami. Seraya kami datang juga memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sudah mengikuti minggu sembahyang kami pada malam yang pertama ini. Kami sudah mendengarkan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami meminta akan Roh Kudus Tuhan. Karena itulah kebutuhan terbesar yang kami butuhkan pada saat sekarang ini. Biarlah Tuhan pada malam ini dengan segala kerendahan hati kami meminta dengan sungguh, biarlah kiranya Roh Kudus itu menjadi bagian kami Tuhan. Memberkati semua saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada malam ini, dimanapun mereka berada, biarlah juga berkat yang sama menjadi bagian mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah iman. Kami bisa hanya minta kepadamu Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dan kuatkanlah mereka. Biarlah pada malam-malam yang akan datang kami bisa datang beramai-ramai untuk mengikuti acara minggu sembahyang kami. Terima kasih Bapak, kami akan meninggalkan tempat ini beserta dengan kami sepanjang malam serta kami. Biarlah kami besok pagi dapat bangun dengan badan segar untuk melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapak, dengarkanlah doa kami ini. Kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus, penebus kami. Amin. Baiklah, sampai di sini perbaktian kita malam ini pada pekan doa kita pada malam yang pertama. Saya akan membacakan sedikit pengumuman untuk partisipan besok malam. Pada hari Selasa 12 Januari 2021, pengiring Saudara Reja Pinem dan pembicara Bapak M. Marpaung. Kami mengundang untuk saudara-saudara dapat boleh hadir di gereja bagi yang ingin datang ke gereja, dan juga mengundang saudara-saudara yang ingin berbakti dari rumah melalui Zoom di Zoom, meeting Zoom yang sama. Bila ada permintaan doa dari saudara-saudara yang ada di gereja, boleh dapat disampaikan melalui grup WA di gereja, dan untuk saudara-saudara kami yang ada dari rumah dapat boleh menyampaikan permohonan doanya untuk disampaikan besok melalui Zoom. Baiklah, sampai di sini perbaktian kita. Kami mengucapkan selamat malam. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus dapat menjadi bagian kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin.